warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitri Widiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar. Untuk kali ini saya akan mengambil video untuk persyaratan UKIP dengan mata pelajaran IPS dan materi mobilitas sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat? Siap, masih. Sebelum pelajaran kita mulai, agar kita diberi kemudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat, kita berdoa dulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Terus siap, gerak. Berdoa, mulai. Istirahat di tempat. Gerak. Sebelumnya saya mau absen dulu. Seperti biasa, saya sebutkan namanya, kalian jawab hadir gitu ya. Alan Firmanto. Hadir. Anissa. Hadir. Atika. Hadir. Aida Andini. Hadir. Bayu Saputra. Hadir. Denis Yalianti. Hadir. Dewi Hasna. Hadir. Evana Lutfiah. Hadir. Fajar Kurniawan. Hadir. Haryati Rahayu. Hadir. Ika Listiani. Hadir. Khairul Anam. Hadir. Laras Lestari. Hadir. Mei Diana Wardani. Hadir. Ning Rahayu. Hadir. Rafid Anwar. Hadir. Ratna Ayuni. Hadir. Ratna Hendria Diatarini. Hadir. Ridwan Adi Prasya. Rohani Salma Vita. Hadir. Stephen Fernando. Hadir. Seperti artis ya. Talita Indriani. Hadir. Umi Nasihah. Hadir. Yuyun Nur Arifah. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya sudah hadir. Sebelumnya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar arti kata mobilitas sosial? Ada dua suku kata, mobilitas dan sosial. Mobilitas, mobil itu yang gimana? Mobil berpindah. Namanya mobil itu kan berpindah, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kalau sosial, Seseorang atau sekelompok. sekelompok warga atau masyarakat. Jadi mobilitas sosial itu Perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain, dari tingkatan
rendah ke tingkat yang tinggi, dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah, atau sama-sama satu tingkatan. Itu yang namanya mobilitas sosial. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini. Yang pertama, itu peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Kalian bisa membedakan mobilitas vertikal dan mana mobilitas horizontal. Itu mengidentifikasi seperti itu. Kemudian yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Misalnya ada suatu kasus, ada permasalahan, kalian bisa menganalisis, mencari solusi. Oh, ini adalah mobilitas vertikal atau horizontal. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyajikan hasil analisis mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Menyajikan ini di sini berarti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan tepat. Ada pertanyaan? Saya tayangkan video pembelajarannya. Ya. Kalau tidak, biar kita lebih semangat dalam pembelajaran, saya berikan es breaking. Es breakingnya kalian tiap hari pasti mengucapkan ini, yel-yel SMP, ya kan? Nyanyikan atau mengucapkan yel-yel SMP. 1, 2, 3. SMP Negeri 4 Pati. Kalian sebagai siswa negeri 1 Atapakes untuk prestasinya, untuk tingkah lakunya. Jadi apa yang kalian ucapkan tadi, apa yang kalian nyanyikan tadi itu dipahami, diresapi, jangan cuma bisa nyanyi tapi tidak bisa membuktikan. Itu harapan dari Bapak Ibu guru dan orang tua kalian. Pasti tentunya kalian pengen kalian itu menjadi siswa atau anak ya. Kita lanjutkan ke materi. Silakan kalian bergabung dengan anggota kelompok yang lain. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Agar mempermudah, kelompok 1 ada di sebelah sini, kelompok 2 agak ke belakang, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Bisa ya? Siap, bisa. Silakan. Nih. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya.
Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mobilitas sosial. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Seorang direktur sedang mengadakan pertemuan dengan bawahannya. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana seseorang bisa menjadi direktur perusahaan? Menjadi seorang direktur perusahaan itu tidak mudah. Salah satu cara adalah merintis karir sebagai karyawan biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga mencapai prestasi dan promosi, dan akhirnya menduduki jabatan direktur. Seorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Dari contoh tersebut, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang, atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik, kemudian berhasil mendapat kenaikan jabatan. Sementara, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari atas ke bawah. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contohnya, seseorang yang memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat dari pekerjaannya. Selanjutnya, ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya, seorang guru yang pindah ke sekolah lain, namun tetap dalam jabatan sebagai guru. Nah anak-anak, setelah kalian mempelajari pengertian dan contoh-contoh mobilitas vertikal dan horizontal, kalian tentu memperoleh pelajaran bahwa hidup manusia itu selalu berubah. Video sudah saya tayangkan, kalian kerjakan apa masalah yang ada di lembar kerja, kalian diskusi, kemudian saya beri waktu 25 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah waktu habis, saya beri kesempatan kalian untuk mempresentasikan, kemudian kelompok yang lain menanggapi atas presentasi anggota kelompok yang ada di depan. Itu ya. Nanti presentasinya di depan kelas. Paham? Siap. Kerjakan. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Untuk mobilitas yang horizontal, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis untuk diskusi, sekarang saya
saya beri kesempatan kelompok 2 untuk presentasi. Saya mohon untuk kelompok yang lain memperhatikan, menyimak. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kelompok yang presentasi. Silakan kelompok 2. Satu, berdasarkan bacaan pada 1, 2, dan 3, diskusikan pertanyaan berikut. A. Jelaskan perbedaan antara 3 kasus tersebut. Manakah yang merupakan mobilitas horizontal dan vertikal? Jawaban: vertikal ke atas, dengan alasan seorang guru naik jabatannya menjadi kepala sekolah. B. Jelaskan perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal ke bawah, dengan alasan dari pengusaha besar atau kaya raya menjadi pengusaha kecil. C. Tuliskan 3 contoh lain mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal dengan alasan tetap menjabat sebagai kepala sekolah meskipun pindah ke sekolah lain. 2. Bandingkan hasil diskusi kelompokmu dengan kelompok lain. Mobilitas vertikal bisa ke atas, bisa ke bawah. Mobilitas horizontal bergerak dalam lapisan sosial yang sama. 3. Simpulkan kembali hasil diskusimu setelah membandingkan hasilnya dengan kelompok lain. Contoh, mobilitas vertikal, dari guru menjadi pengawas sekolah. Contoh mobilitas horizontal, dipimpin cabang bank pindah ke cabang lain. Demikian presentasi dari kelompok saya. Apakah ada yang ditanyakan? Baiklah, dari hasil presentasi kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya, menanggapi? Baiklah, kelompok 3, silakan pertanyaannya. Apa alasannya guru menjadi pengawas sekolah? Begini, mengapa guru bisa menjadi pengawas sekolah? Silakan kelompok 2 dijawab. Karena guru itu berprestasi. Karena guru itu berprestasi. Jadi mungkin jawabannya begini, karena guru itu berprestasi, kemudian dicalonkan oleh guru-guru yang lain untuk menjadi pengawas sekolah. Ya, jawaban untuk kelompok 3 semua? Ya. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang sedang mendapatkan tujuan selama sistem Kalita Uni. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, dibacakan pada pertanyaan 1 dan diskusikan pertanyaan berikut. A. Jelaskan perbedaan antara 3 kasus tersebut. Manakah yang merupakan mobilitas horizontal dan vertikal? Jawaban: A. Kasus 1, mobilitas vertikal ke atas, dengan alasan seorang guru naik jabatannya menjadi kepala sekolah. B. Mobilitas vertikal ke bawah, alasannya dari seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh menjadi pengusaha kecil. C. Mobilitas horizontal, alasannya tetap menjabat sebagai kepala sekolah meskipun pindah ke sekolah lain. D. Jelaskan perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. C. Tuliskan 3 contoh lain mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Yang vertikal, dari kurir paket menjadi pemilik jasa pengiriman barang atau paket. Yang horizontal, seorang pegawai kantor pos di Kecamatan Pakis pindah ke Kecamatan Tegalrejo. Sekian tugas kelompok dari saya. Apakah ada pertanyaan?
Terima kasih untuk kelompok PAS yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada pertanyaan atau pendapat atau apa dari kelompok yang lain? Ya. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, kita lanjutkan untuk kelompok yang ketiga untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan Diana Wardani, Ratna Ayuni, Laras Lestari, Ning Rahayu, Taufik Anwar akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kasus mobilitas vertikal ke atas, ke bawah, dan horizontal. Pada kasus pertama, mobilitas vertikal ke atas dengan alasan seorang guru naik jabatan menjadi kepala sekolah. Kasus kedua, mobilitas vertikal ke bawah karena mengalami kebangkrutan dari pengusaha besar menjadi agen pengusaha teh. Pada contoh ketiga termasuk mobilitas horizontal dengan alasan tetap menjabat sebagai kepala sekolah meskipun pindah ke sekolah lain. Perbedaan mobilitas vertikal dan horizontal. Mobilitas vertikal adalah mobilitas yang bisa ke atas dan ke bawah. Mobilitas horizontal bergerak dalam lapisan sosial yang sama. Contoh dari mobilitas vertikal, dari karyawan biasa menjadi direktur. Contoh mobilitas horizontal, seorang guru pindah ke sekolah lain namun tetap menjadi guru. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apakah ada pertanyaan? Presentasi kelompok 3, apakah ada yang bertanya? Ya, saya. Ya, silakan. Yang menjadi pertanyaan saya, seorang guru pindah dari sekolah satu ke sekolah lain itu termasuk mobilitas horizontal. Alasannya apa? Alasannya adalah contoh guru dari SMP 1 pindah ke SMP 3 dan tetap menjadi guru mapel. Jadi kedudukan guru tersebut tidak berubah. Itu kan kedudukan gurunya sama, kenapa harus pindah? Karena kekurangan jam dari sekolah itu. Jadi begini, saya memberikan tanggapan, memberikan penguatan atas jawaban dari kelompok 3. Jadi misalnya kalau misalnya saya kekurangan jam mengajar di sini karena tuntutan guru itu
adalah dari petani menjadi pengusaha atau pemilik toko pertanian. Dan juga contoh dari mobilitas horizontal adalah karyawan di perusahaan A pindah ke perusahaan B. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Tidak. Sudah paham? Sudah. Dari hasil presentasi semua kelompok, ternyata saya dapat menyimpulkan kalau kalian sudah memahami apa arti mobilitas sosial. Jadi kesimpulan yang kalian dapat Saya dapat membedakan apa itu mobilitas vertikal dan apa itu mobilitas horizontal, dan dapat mengetahui contoh-contoh dari mobilitas tersebut. ya, bisa mengetahui, bisa membedakan apabila kita bandingkan dengan kehidupan sehari-hari. Oh, dia kok tadinya seorang pengusaha, sekarang hanya seorang karyawan. Berarti dia termasuk salah satu contoh mobilitas vertikal ke bawah. Kemudian oh iya, misalnya ujian misalnya pindah ke SMP Negeri 2, tapi sama-sama menjadi guru, berarti itu mobilitas horizontal. Kemudian satu lagi, misalnya Pak Adi, kemudian pindah ke sekolah lain, tetapi jabatannya sudah naik, tadinya guru menjadi kepala sekolah, berarti mobilitas horizontal. Jadi kesimpulan pada hari ini, ternyata mobilitas itu ada 3 macam. Mobilitas horizontal, mobilitas vertikal ke atas, mobilitas vertikal ke bawah. Apakah kalian senang dalam pelajaran hari ini? Siap. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Kemudian kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda pula. Materi yang akan datang yaitu faktor-faktor pendukung, faktor-faktor menghambat mobilitas sosial. Silakan Ketua kelas memimpin doa. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Semoga kalian selamat sampai di rumah. Ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Hati-hati di jalan karena ini hujan. Jangan lupa dipakai jas hujannya, pakai helmnya. Kemudian yang menggunakan payung, kalau misalnya tidak bawa payung, tidak pakai jas hujan, ya tunggu sampai reda. Karena cuaca hari ini itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Banyak orang yang sakit karena yang tadinya panas kemudian dingin, karena perubahan cuaca. Gitu ya. Ya. Saya akhiri. Terima kasih untuk pelajaran kali ini. Kalian semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo pulang. Silakan Mas kerja sebelah. Dari barisan paling bawah. Dadah.